Halo, selamat datang di Sun Channel. Kali ini kita kembali bahas film laga yang keren banget nih guys. Bercerita tentang kehidupan ninja yang masih ada di era modern sekarang ini. Para ninja ini mempekerjakan diri mereka untuk pemerintah atau siapa saja yang mampu membayar dengan 54,3 kg emas. Namun dengan suatu alasan, seorang anggota ninja justru berbalik melawan klannya sendiri. Inilah Ninja Assassin. Suatu malam di salah satu klub Osaka, Jepang, seorang pemimpin Yakuza merasa kesal pada seorang kakek tua saat ditato. Si kakek mengatakan kalau tato mencerminkan sifat alami pemiliknya. Jika tak bisa menahan jarum tato, maka orang itu tidak cocok sebagai anggota Yakuza. Pemimpin Yakuza itu pun merasa terhina dan mengancam si kakek tua. Tak lama seorang anggota membawa sebuah surat yang berisi pasir hitam di dalamnya. Sontak si kakek kaget ketakutan. Surat yang berisi pasir hitam adalah tanda yang sangat mengerikan. Si kakek mengatakan bahwa setahun yang lalu pernah seorang pria membawa sebuah surat yang berisi pasir hitam. Semua orang tewas saat itu. Kemudian si kakek memperlihatkan bekas tusukan di dada kirinya. Dia selamat karena jantungnya berada di sisi lainnya akibat cacat lahir, dan dia membuat tato sebagai pengingat atas kejadian mengerikan itu. Para Yakuza yang melihat tato ninja di dada si kakek tertawa mendengar ceritanya. Mereka mengejek dan meledek si kakek tua. Tiba-tiba, kepala salah satu Yakuza itu terlepas dari tempatnya. Mereka kaget dan panik, berteriak ketakutan. Semua lampu padam. Para Yakuza menembaki ke segala arah tanpa melihat apa-apa. Sesuatu yang berada di balik bayangan itu menghabisi mereka sangat brutal. Ayunan pedang memotong tubuh mereka. Si pemimpin Yakuza berteriak akan membayar berapapun kepada ninja asal tidak membunuhnya. Lalu si kakek tua mengatakan sia-sia bernegosiasi dengan ninja itu. Mereka bagaikan iblis yang dikirim langsung dari neraka. Lalu kedua tangan dan kepala Yakuza itu terputus oleh sesuatu. Kemudian, sesosok ninja muncul dari balik bayangan dengan perlahan mendekati si kakek tua dan langsung menebasnya. Kota Berlin di markas Europol. Seorang detektif bernama Mika menemui atasannya yang bernama Maslow. Maslow tampak ragu dengan kasus pembunuhan massal yang ditangani Mika, karena Mika mengatakan bahwa pelaku pembunuhan ini adalah klan ninja. Mika mengingatkan Maslow bahwa di balik pembunuhan Ratu Korea di tahun 1800-an adalah klan ninja Ozunu. Dan akhir-akhir ini kasus yang serupa tengah terjadi. Mika memeriksa transkrip persidangan kasus Kunitomo Shigeaki. Jaksa menanyakan soal pembayaran 54,3 kg emas kepada klan Ozunu, dan jumlah ini sama dengan yang dibayarkan ke klan Ozunu yang berujung pembantaian Yakuza di Osaka sebelumnya. Mika juga memeriksa kasus pembantaian Perdana Menteri Rusia Zhukov, yang mana sehari sebelum insiden terdapat transfer misterius dari salah satu bank Shanghai yang jumlahnya sama dengan 54,3 kg emas. Mika yakin kalau klan Ozunu bukanlah mitos, namun Maslow masih tidak percaya. Beralih ke suatu tempat laundry, seorang pria hendak mencuci pakaian. Kemudian seorang wanita meminta bantuan padanya. Lalu pria itu menanyakan, "Kamu dari klan mana dan sedang apa kamu di Berlin?" Wanita itu kaget dan langsung menyerangnya. Mereka berkelahi menggunakan pisau kecil. Penjaga laundry yang mendengar perkelahian itu pergi memeriksa. Dia menemukan mayat manusia di dalam salah satu mesin cuci. Di sisi lain, Maslow dan Mika sedang makan siang bersama. Teman Maslow yang dari Moskow memberikan sebuah laporan padanya. Laporan itu ditulis oleh Alex Sabatin, seorang agen berpangkat tinggi. Di sana tertulis, beberapa pembunuhan para politikus dilakukan oleh jaringan kuno yang canggih yang disebut Klan 9. Akibat penelitiannya, Alex Sabatin justru diberhentikan dari dinas dengan alasan gangguan mental. Kini Maslow percaya pada Mika. Kembali ke pria yang berkelahi di tempat laundry tadi. Dia bernama Reizo. Petugas kebersihan mengatakan telah membersihkan kamarnya. Kemudian Reizo bergegas ke kamarnya. Dia memeriksa semua senjata ninja yang dia simpan di setiap sisi kamarnya. Reizo adalah seorang ninja. Saat kecil Reizo diculik dan dibawa oleh klan Ozunu. Di sana banyak anak-anak sebayanya dikumpulkan. Saat makan malam, pemimpin Ozunu mengingatkan mereka bahwa rasa haus, lapar, dan sakit harus dapat dikuasai. Lalu Ozunu menyayat tangannya. Dengan kemampuan mantra ninjanya, luka itu pun hilang seketika. Sejak kecil mereka dilatih untuk kuat dalam pertempuran.
dididik untuk tidak kenal rasa takut, ragu, atau belas kasihan membantai musuh. Bekas luka di sekujur tubuhnya menjelaskan betapa kerasnya mereka dididik, dilatih untuk tetap senyap saat berjalan. Jika gagal, pemimpin Ozunu akan memukul kaki mereka hingga terluka dan tetap melanjutkan latihan dengan kaki berlumuran darah. Malam harinya, Reizo tidak dapat tidur karena luka itu. Kemudian seorang gadis imut mirip Mimin mengobati kaki Reizo. Luka itu membekas hingga dia dewasa. Hingga kini, Reizo kerap melatih kemampuan di apartemennya. Ini push up atau apa Mimin kurang tahu, tapi itu dia lakukan di atas paku. Kemudian dia berlatih menggunakan berbagai senjata ninja miliknya. Gerakan demi gerakan yang dia miliki memberi gambaran betapa mengerikannya kemampuan seorang ninja. Reizo kembali teringat saat remaja. Dia berlatih melawan murid lain yang bernama Takeshi. Mereka bertarung dengan dipenuhi bola api yang digantung di dekat mereka. Saat terpojok, Takeshi memukul salah satu bola api ke mata Reizo, kemudian memukul kepala Reizo hingga terjatuh. Lalu pemimpin Ozunu mengatakan bahwa apa yang dirasakan Reizo bukanlah rasa sakit yang sebenarnya. Ozunu pun menekan perut Reizo sangat dalam. Inilah rasa sakit yang sebenarnya. Jangan sampai mati malam ini, katanya. Reizo berteriak menahan sakit yang amat sangat. Hingga malam, dia masih tersungkur di sana menahan sakit yang tak kunjung hilang. Saat Ozunu memeriksa di pagi hari, dia melihat Reizo telah menguasai rasa sakit itu. Kembali ke Mika, dia menemui istri Alex Sabatin, si agen yang pernah mengaitkan kasus kematian Perdana Menteri Rusia dengan klan 9. Istri Alex bercerita 2 tahun yang lalu, laporan Alex menarik perhatian. Entah kenapa tiba-tiba Alex berubah. Alex memanggil teknisi untuk mengganti kunci. Setiap pintu dan jendela dikunci, dan kuncinya juga dikunci. Setiap sudut dipasang lampu dan sensor gerak, tidak boleh ada bayangan. Suatu hari seorang pria menemuinya. Mereka berbincang sebentar lalu pria itu pergi. Suamiku adalah mantan tentara dan anggota intelijen Rusia. Dia bukanlah orang yang mudah takut, tapi hari itu aku melihat ketakutan di matanya. Sebelum kematian Alex, tiba-tiba semua lampu padam, katanya sambil menutup cerita. Kemudian istri Alex mengambil sebuah kotak milik suaminya dan memberikannya kepada Mika. Di rumah, Mika membuka kotak yang berisi beberapa berkas dan gulungan tentang keberadaan ninja. Di sana juga terdapat sebuah kaset CCTV. Saat diputar, terlihat wajah Reizo. Esok harinya Mika ditemui agen Sabransky di kantor, seolah ingin mengetahui kasus yang sedang ditangani Mika. Namun Sabransky menyamarkannya dengan mengatakan bahwa lembaga peduli pada agen yang bekerja di lapangan. Dan Sabransky hanya memastikan bahwa setiap agen tidak mengalami stres yang dapat mengakibatkan kelelahan mental. Kemudian Mika menemui Maslow. Ternyata Maslow juga ditemui agen Sabransky dan menanyakan hal yang sama terhadap Mika. Mika yakin bahwa ada pihak yang mengawasi penyelidikan mereka tentang klan 9 ini. Ini bukanlah kasus sembarangan. Banyak orang penting dunia terlibat di dalamnya. Maslow menyarankan Mika untuk lebih berhati-hati. Ternyata seseorang memotret mereka dari kejauhan. Malam harinya, Mika kembali memeriksa berkas milik Alex. Di sana tertulis, pada abad ke-14, ada satu gulungan kuno yang menceritakan tentang seorang penjelajah Islam Ibnu Battuta mengunjungi klan tertua, yaitu klan 9 atau klan pasir hitam yang tersembunyi di antara gunung bersalju. Ibnu Battuta melihat acara makan malam diikuti dengan pertarungan anak kecil yang berusia di bawah 10 tahun. Beralih ke Reizo. Reizo kerap melatih kemampuannya. Kali ini dia berlatih melempar shuriken, dan lemparan itu tepat mengenai sasaran meski dengan mata tertutup. Lalu dia teringat masa lalu saat bertarung melawan Takeshi dengan mata tertutup. Mata Reizo ditutup selama setahun penuh dan harus bisa bertarung tanpa melihat. Namun tak disangka, Reizo adalah murid yang mampu belajar dengan cepat. Indera pendengarannya meningkat tajam. Dia mengayunkan kusarigama itu dan melemparkan Takeshi hingga terjatuh. Malam harinya, Reizo sangat gelisah karena pendengarannya yang sangat tajam. Berbagai suara hewan mengganggunya. Kemudian dia mendengar suara detak jantung Kiriko. Seolah Kiriko berbicara lewat irama detak jantungnya. Suatu hari, Kiriko menjatuhkan lawannya. Lalu Ozunu menyuruh menyayat lawannya. Namun Kiriko menolak. Ozunu marah dan langsung menyayat wajah Kiriko. Malam harinya, Reizo menemui Kiriko yang berada di kotak hukuman. Dia memberi air minum pada Kiriko yang kehausan. Di lain hari, di suatu malam, Reizo mengejar Kiriko yang berusaha kabur di tengah hujan lebat. Reizo mengingatkan Kiriko bahwa ini akan berakibat fatal. Namun
namun Kiriko tetap nekat untuk pergi. Ternyata Ozuno mengetahuinya. Takeshi berhasil menangkap Kiriko di hutan. Dia dibawa kembali ke tempat mereka. Pagi harinya Kiriko diikat di halaman. Ozuno memerintahkan Takeshi membunuhnya. Sambil tersenyum sinis pada Raizo, dia menusuk jantung Kiriko. Kembali ke Raizo yang sudah dewasa. Saat Raizo berjalan di pasar Berlin, sekelompok anak kecil menaruh sesuatu di tangan Raizo. Dan itu adalah foto Mika lengkap dengan alamat rumahnya. Malam harinya, Maslow menyarankan Mika agar pergi menyelamatkan diri. Karena Propos Pertahanan Dalam Negeri, CIA dan lainnya berdatangan memeriksa kantor Maslow. Maslow menyuruh Mika untuk cuti dan memberinya sebuah pistol. Sesampainya di depan rumah, ternyata lingkungan mereka sedang terjadi pemadaman listrik. Mika pun mulai bergetar ketakutan. Dia menyiapkan koper dan mengambil pakaian. Tiba-tiba, di atas koper terdapat sebuah amplop yang berisi pasir hitam. Rasanya pengen nangis tapi nggak jadi. Sosok ninja muncul dari balik bayangan dan menebas Mika. Namun pedangnya tersangkut oleh sesuatu. Ternyata itu adalah cicakmen yang nempel di dinding. Loh, kok cicakmen? Ulang. Ternyata di sana ada ninja lainnya yang menghalangi. Mereka bertarung di dalam gelap. Mika yang ketakutan menembaki ke arah mereka. Namun salah satu ninja itu memukulnya hingga terlempar. Suara ayunan pedang dan kusarigama terdengar saling bergesekan. Sesekali Mika menyorot mereka yang bertengkar. Salah satu ninja mengayunkan kusarigama di kepala lawan dan menghantamkannya ke lantai. Salah satu ninja itu pun terbunuh dengan sadis. Lalu terdengar suara dari kegelapan. Masih banyak yang akan datang. Mereka takkan berhenti sampai kau mati. Aku bisa membantumu asal kau percaya padaku, katanya. Saat Mika setuju, muncul sosok ninja dari balik bayangan. Dia adalah Reizo yang sebelumnya dia lihat di rekaman CCTV. Kemudian Reizo mengajaknya segera pergi. Di dalam mobil, Reizo memberitahu bahwa ninja-ninja itu mengikuti mereka, memburu berdasarkan aroma tubuh seperti serigala. Di sini Reizo memberitahu kenapa dia melawan para ninja itu. Dulu saat Reizo masih menjadi anggota Ozuno, dia ditugaskan membunuh seseorang yang menggunakan arloji emas. Reizo menemui orang itu yang berada di toilet. Reizo langsung menusukkan pisau kecil di lehernya. Ternyata orang itu sangat kuat. Pria bertubuh besar itu menghajar Reizo hingga babak belur. Seolah mati rasa, dia tidak merasakan sakit luka tusukan. Kemudian Reizo memukul lehernya hingga sempoyongan. Reizo pun membunuhnya hingga tewas. Di atas sebuah gedung, Ozuno menemui Reizo. Ozuno menyuruh menyimpan arloji itu sebagai pengingat bahwa dia adalah seorang asasin. Kemudian Ozuno memerintahkan mengeksekusi seorang wanita. Dia adalah anggota klan yang juga berusaha melarikan diri seperti Kiriko dulu. Namun tak disangka, Reizo justru mengayunkan kusarigama hingga merobek wajah Ozuno. Ozuno murka dan menyuruh para ninja membunuhnya. Awalnya Reizo mampu melawan. Satu persatu ninja dia tumbangkan. Lalu Takeshi menebasnya dengan pedang. Dan shuriken yang berterbangan menghantam tubuhnya hingga terjatuh dari atas gedung. Kini Reizo sangat ingin membunuh Ozuno. Sesampainya di penginapan, Reizo menyuruh Mika mandi tanpa sabun dan mengganti pakaiannya. Lalu Reizo menyilangkan aroma tubuh Mika dengan asap rokok. Kemudian mereka menemui Maslow di suatu tempat. Reizo yang merasa ada kejanggalan mengingatkan Maslow bahwa tindakan ini sangat fatal. Mika bingung mendengarnya. Tak lama para tentara menyergap dan menyetrum Reizo. Reizo dilumpuhkan dan dibawa ke sebuah markas rahasia. Reizo diikat di sana. Mika marah karena Maslow bertindak sendiri. Maslow mengatakan kalau dia melakukan ini atas perintah seseorang yang berkuasa. Dia tak punya pilihan lain. Kemudian Maslow memberi Mika sebuah alat pelacak, sehingga jika terjadi hal yang tidak diinginkan, Maslow dapat melacak keberadaan Mika. Saat terikat, Reizo memberitahu Mika bahwa para ninja sudah tahu lokasi ini. Kemudian Mika memberitahu hal itu pada Maslow. Maslow dan tentara lain yang bersenjata lengkap meremehkan perkataan Mika. Tak lama lampu padam. Mika langsung pergi menemui Reizo. Namun salah seorang penjaga menghalanginya. Para tentara memeriksa setiap ruangan dan para ninja telah bersiap di atas mereka. Di dalam gelap serangan ninja tak dapat terhindarkan. Satu persatu tentara dibantai habis-habisan. Tubuh mereka ditebas oleh
sosok yang muncul dari balik bayangan. Si penjaga yang tadinya menghalangi Mika berganti profesi menjadi mayat. Mika mengambil kunci darinya, segera bergegas membuka borgol. Terdengar salah satu ninja memasuki ruangan. Tepat saat borgol lepas, Reizo langsung membunuh ninja yang ternyata sudah berada di dekatnya. Saat mereka keluar, terdengar senyap sekali. Reizo menyuruh Mika menunggu sebentar. Lalu Reizo menghilang dalam gelap. Terdengar pertarungan tetapi tidak terlihat apa-apa. Tiba-tiba terlihat Reizo dan salah satu ninja bertarung di dekatnya. Reizo berhasil membunuh ninja itu. Di atas gedung juga terdengar senyap. Reizo menyuruh Mika mengambil mobil di parkiran. Saat Mika pergi, puluhan ninja muncul dari balik bayangan. Pertarungan pun dimulai. Reizo bertarung melawan puluhan ninja itu. Ayunan kusarigama miliknya merobek dan membunuh mereka. Aksi laga para ninja ini terlihat sangat mengerikan. Reizo mampu menghindar dari shuriken yang berterbangan. Serangan Reizo hampir membunuh Takeshi. Kusarigama terlepas. Reizo melawan dengan pedang. Reizo menebas para ninja itu dengan sangat brutal. Para ninja berdatangan semakin banyak. Reizo berlari dari sana, melompat dari ketinggian seolah tak kenal rasa lelah. Reizo menerobos dari jendela dan hampir tertabrak mobil. Di parkiran, Mika masih menunggu Reizo. Tiba-tiba, pisau ninja menembus kaca mobilnya. Mika panik dan menjerit. Dia langsung tancap gas lalu pergi dari sana. Puluhan shuriken berterbangan ke arahnya. Sementara Reizo berlari di jalanan kota Berlin. Mereka kejar-kejaran di antara mobil di tengah jalan. Sesekali mereka bertarung di sana. Kemudian Takeshi menebas perut Reizo. Reizo terjatuh tak berdaya. Takeshi akan menikamnya. Karena Polanta sedang tidak bertugas, Mika langsung menabraknya. Mika bermaksud membawa Reizo ke rumah sakit. Namun Reizo menolak dan mereka pergi ke penginapan. Sesampainya di sana, sekujur tubuh yang dipenuhi luka itu terbaring tak berdaya. Mika sangat menyesal karena tidak dapat berbuat apa-apa. Kemudian Mika mengaktifkan alat pelacak yang diberikan Maslow sebelumnya. Dari luar gedung, Mika melihat beberapa bayangan memasuki tempat Reizo terbaring. Pagi harinya, para polisi datang ke sana. Mereka hanya mendapati Mika sendirian. Para ninja telah membawanya pergi. Di dalam mobil, Reizo menyembuhkan luka-luka itu dengan kemampuan ninjutsu yang dia kuasai. Dan luka-luka itu menutup dengan sendirinya. Sesampainya di markas, Reizo dibawa menghadap pemimpin Ozunu. Ozunu sangat menyayangkan Reizo karena awalnya Ozunu ingin Reizo menggantikannya sebagai pemimpin klan Pasir Hitam. Mendengar itu, Reizo justru menghinanya. Ozunu pun murka dan mempersiapkan Reizo untuk dieksekusi. Reizo diikat di halaman. Ozunu menyiksa dengan menekan perut Reizo hingga muntah darah. Kemudian Reizo memuntahkan alat pelacak yang ternyata telah dipasang Mika sebelumnya. Tiba-tiba, Maslow dan Mika datang dengan pasukan tentara yang sangat banyak. Mereka menerangi tempat itu dengan cahaya lampu. Reizo ternyata sudah menunggu mereka. Lalu Mika melepas ikatan Reizo. Para ninja dan tentara berperang sengit. Takeshi dan rekannya menghabisi tentara di salah satu ruangan. Kemudian mereka memasuki ruangan lain. Dan Reizo sudah menunggu dengan kedua pedangnya. Pertarungan pun dimulai. Ayunan kusarigama dan pedang sangat mengerikan. Reizo melawan mereka sendirian. Satu persatu ninja terbunuh sangat brutal. Kini giliran Takeshi melawan Reizo. Gerakan mereka saat bertarung sangat cepat. Kemampuan keduanya terlihat sebanding. Reizo sangat marah mengingat Takeshi yang pernah membunuh Kiriko. Reizo menyerang bertubi-tubi hingga jemari Takeshi terputus. Dia tak berdaya. Reizo langsung menghabisi nyawa Takeshi. Kemudian dengan perlahan Reizo berjalan ke ruangan Ozunu. Ayunan kusarigama itu dengan mudah ditangkis olehnya. Ozunu menghilang di dalam gelap, menyerang dari arah yang tidak diketahui. Reizo dipukul hingga terlempar jauh. Reizo mengambil pedang. Mereka bertarung dengan sengit di tengah kobaran api. Ozunu berkali-kali menyayat tubuh Reizo. Namun Reizo masih tetap melawan. Di saat Reizo akan menyerang, Ozunu kembali menghilang di dalam gelap. Bergerak senyap dan sangat cepat menyerang Reizo. Kemampuan ini tak pernah diajarkan pada muridnya. Reizo pun terjatuh. Saat Ozunu akan menikamnya, Mika datang menembaki Ozunu. Ozunu menghilang di balik bayangan. Reizo menyuruh Mika segera lari. Tiba-tiba, Ozunu muncul dan menusuk Mika tepat di jantungnya. Melihat itu, Reizo murka. Ozunu tak menyangka Reizo belajar sangat cepat. Dia menghilang dan menyerang Ozunu dengan kecepatan yang luar biasa. Lengan Ozunu terputus. Si tua bangka itu merintih tak berdaya. Reizo langsung menikam dan merobeknya. Sang pemimpin ninja itu akhirnya tumbang.
Kemudian Reizo mendengar detak jantung Mika yang ternyata masih berdetak. Dia membawanya keluar dari sana. Reizo mengatakan kalau Mika baik-baik saja karena Mika berbeda dari orang biasa. Jantungnya berada di sisi lainnya. Saat sore harinya, Reizo berdiri tepat di mana Kiriko sebelumnya mengajak Reizo untuk kabur. Dia memanjat tembok mengikuti jejak Kiriko. Saat di atas, pemandangan dari sana sangat indah dengan sungai di bawah pegunungan tinggi. Baginya, ini adalah nafas kehidupan pertama dalam hidupnya, seperti yang pernah Kiriko janjikan dahulu. Tamat, dan film pun selesai. Terima kasih telah menonton. Salam saya Nana, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.